wabarakatuh, teman-teman semua. Setelah tadi kita mengikuti materi yang disampaikan Pak Ian dan Bu Rita di sesi pertama, kita beristirahat sejenak dan sekarang kita kembali untuk mengikuti materi yang sangat menarik dari Pak Ian dan Ibu Rita. Nah, kita sampai nanti pukul 15 mengikuti materi dan latihan-latihan yang akan disampaikan. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Selamat mengikuti. Silahkan Pak Ian dan Bu Rita melanjutkan materi hari ini. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir tepat waktu ya. Alhamdulillah pukul 13.00 sudah hadir semua. Ini sudah total sudah 48 ya. Mudah-mudahan sudah hadir semuanya. Bapak Ibu semuanya, tadi saya ketinggalan satu slide ya mengenai masalah dan latihan. Nah, tadi alhamdulillah Bapak Subagya sudah memberikan pendapatnya, Ibu Nunik, siapa tadi ya, saya agak lupa deh, Pak. Tapi yang sudah saya catat tadi Pak Subagya dan Bu Nunik sudah menjawab mengenai masalah dan latihan. Nah, untuk itu saya coba. Kurang kecil, Bapak. Suara kurang besar, maaf. Maaf, volumenya. Cek sound, cek. Coba Pak, bagaimana suaranya Pak? Sudah sekarang. Sudah jelas ya? Oh ya, mohon maaf. Ini suaranya ada backsound nggak sih Pak? Sekarang ada backsound nggak Pak? Bu? Ada agak menggema nggak suaranya? Ada sekarang, Pak. Oh, udah jelas ya? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Kalau gitu, alhamdulillah sudah bagus suaranya ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada kendala, tolong disampaikan ya Bapak Ibu semuanya ya. Saya coba share screen sebentar. Ya, Nak. Nah, masalah dan latihan ya. Nah, pada prinsipnya masalah dan latihan pada setiap orang itu bisa berbeda-beda ya. Nah, apa sih perbedaan dari masalah dan latihan? Tadi Bu Nunik juga sudah bagus, masalah dan latihan itu berbeda ya. Tadi Bu Andri juga sudah mengingatkan kembali bahwa masalah dan latihan itu dibutuhkan dalam pemecahan masalah, dalam pembelajaran matematika itu dibutuhkan. Namun masalah itu tidak rutin, sedangkan latihan rutin. Nah, sekarang di sini kita bisa lihat secara umum tadi sudah Bapak Ibu semuanya sudah bisa mengambil kesimpulan mengenai perbedaan masalah dan latihan. Ya, untuk masalah itu adalah situasi atau kondisi yang harus diselesaikan, tetapi cara menyelesaikannya tidak atau belum terpikirkan. Nah, tadi Pak Subagya menjelaskan bahwa masalah itu apabila kita memberikan sebuah materi, namun kita belum memberikan pengantar materinya kepada anak-anak. Ya, jadi bisa dipastikan anak-anak itu pasti akan bingung bagaimana cara mengerjakannya. Nah, itu adalah sebuah kondisi masalah ya. Ketika kita menemukan masalah, namun kita belum mengetahui atau belum terpikirkan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Sedangkan untuk latihan adalah situasi atau kondisi yang harus diselesaikan dan cara menyelesaikannya sudah atau langsung terpikirkan. Ya, mungkin pada contoh soal 2A 2B tadi mungkin kita menganggap itu sebagai sebuah latihan ya, karena kita tahu oh ini adalah tentang volume kubus ya. Nah, kalau pada gambar A itu secara eksplisit berbentuk kubus, sedangkan kalau soal B itu dalam bentuk jaring-jaring kubus. Nah, namun jika kita sudah mengetahui cara menyelesaikan masalah tersebut atau kita sudah cara menyelesaikannya sudah terpikirkan, berarti itu adalah sebuah latihan. Nah, untuk masalah ini sifatnya tidak rutin ya. Ini tidak setiap hari kita temukan, sedangkan kalau latihan ini bisa sifatnya rutin. Karena apa masalah itu tidak rutin? Karena ketika kita menemukan sebuah masalah, kita pun secara naluri kita bisa mencari penyelesaian masalahnya. Sehingga ketika menemukan masalah yang sama, kita bisa menganggap itu sebuah latihan. Karena kita sudah
menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk latihan ini sifatnya rutin ya. Sebagaimana kita tahu misalnya ya atlet-atlet sepak bola misalnya. Nah, atlet sepak bola itu dia melakukan latihan rutin. Ya, misalkan untuk menendang bola ataupun untuk menangkap bola, mereka sudah tahu bagaimana cara menendang bola yang benar. Mereka sudah tahu bagaimana cara menangkap bola yang benar. Namun mereka tetap melakukan hal-hal tersebut. Nah, itu dilakukan secara rutin karena sudah mengetahui cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, sedangkan untuk yang ketiga, perbedaan yang ketiga, masalah ini memerlukan proses berpikir lebih dalam dan ketangguhan untuk menyelesaikannya. Ya, jadi dalam hal ini, masalah ini dibutuhkan ya, terutama untuk pembelajaran matematika, pemecahan masalah atau problem solving ini dibutuhkan. Karena apa? Jika kita sudah mengajarkan pembelajaran dan menghadapkan siswa dengan masalah, maka otomatis proses berpikir pada siswa itu akan bekerja dengan baik. Ya. Nah, begitu juga dengan kita. Kita pun memerlukan proses berpikir tadi. Contohnya ketika kita sedang mengerjakan kartu domino, ya, itu adalah sebuah masalah. Bagaimana nih caranya kita menyelesaikan masalah ini? Tadi Pak Ishak berpikir secara berpikir secara deduktif. Oh ya, bagaimana dengan total semua noktah-noktah itu lalu dibagi 4, oh rupanya seperti ini, ya. Namun ada juga yang mencoba menyelesaikan masalahnya. Oke, kita coba yang di sini, pojok di sini, terus kita coba cari irisannya. Nah, itu adalah proses berpikir. Proses berpikir itu akan tumbuh apabila kita menemukan sebuah masalah. Nah, kemarin saya juga sudah baca dari refleksi Bapak Ibu semuanya, rata-rata pembelajaran matematika yang menarik itu, yang menyenangkan itu adalah ketika dihadapkan dengan masalah ataupun yang matematika yang bersifatnya aplikatif. Untuk latihan, ini memerlukan ketekunan dan kedisiplinan untuk menyelesaikannya. Mungkin ya kita untuk melihat soal misalnya mengenai bangun ruang, itu kita sudah tahu nih cara menyelesaikannya ya. Misalnya ditanya berapakah volume kubus, mungkin kita sudah tahu, oh cara menyelesaikannya adalah dengan rumus rusuk pangkat 3, rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, namun apakah kita sudah bisa mengerjakan itu dengan benar, apakah kita bisa mengerjakan itu dengan cepat, itu dibutuhkanlah adanya ketekunan, ya, latihan terus-menerus, ketekunan dan kedisiplinan. Nah, jadi dalam hal ini, dalam standar proses matematika, siswa itu dihadapkan dahulu dengan masalah yang ada, ya. Dihadapkan dengan masalah yang ada, biarkan siswa itu melalui tahapan proses berpikir sehingga siswa tersebut bisa menemukan cara untuk mengerjakannya. Jika mereka sudah bisa mengetahui ataupun juga bisa melalui tahap proses pemecahan masalah, ini barulah kita berikan latihan agar siswa tersebut ataupun para siswa kita dapat lebih memahami dan juga menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu semuanya, ini kita akan masuk ke tahapan pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai penalaran dan pembuktian matematis. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk penalaran dan pembuktian matematis sudah dipersiapkan ya. Kita hanya membutuhkan kertas ya. Untuk tugas ini kita hanya mempersiapkan kertas. Untuk penalaran dan pembuktian matematis, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Rita. Ibu Rita, sudah siap? Oke. Pada Ibu Rita kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat guru, saat ini saya akan menjabarkan penalaran dan pembuktian matematik. Ya, saat belajar matematika, kita sering diajak untuk membuktikan sesuatu dan matematika membutuhkan penalaran. Penalaran adalah cara memikirkan sesuatu secara logis dan masuk akal. Menurut NCTM, seorang yang bernalar dan berpikir analis bisa melihat pola dan keteraturan. Pembuktian argumen yang transparan
semua info digunakan dan semua penalaran mendukung argumen. Nah, untuk itu, Bapak Ibu sahabat guru, silakan persiapkan satu lembar kertas persegi panjangnya. Silakan Bapak Ibu guru. Ya, coba udah disiapkan? Ya. Ya, kertasnya berbentuk persegi panjang ya, Bapak Ibu. Kalau persegi panjang itu ada panjang, ada lebar. Nah untuk ini saya ingin Bapak Ibu guru coba ya dari persegi panjang ini coba temukan bagaimana luas segitiga dari persegi panjang ini, karena persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, yang ingin saya ajukan ke Bapak Ibu guru, coba bagaimana pembuktian untuk mencari luas segitiga dari persegi panjang ini. Karena persegi panjang ini terdiri dari panjang dan lebar. Silakan Bapak Ibu guru dicoba. Ya, silakan Bapak Ibu guru dicoba. Sehingga dari persegi panjang ini kita dapat menemukan luas segitiga. Ayo Bapak Ibu bisa dicoba ya. Jadi dalam untuk penalaran dan pembuktian matematis ini dengan menggunakan kertas selembar ya, kita coba menemukan untuk luas segitiga. Bagaimana caranya kita menemukan luas segitiga dengan menggunakan selembar kertas. Mungkin jika sudah ada yang bisa berhasil, bisa teriak hore ya. Boleh, yang sudah bisa berhasil, boleh Bapak Ibu. Hore, alhamdulillah. Siapa itu Bapak Ibu? Hore. Pak Ishak. Hore. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ishak, Pak Fahru Rozi sudah menemukan segitiga ya. Segitiga siku-siku atau tidak tuh Pak? Siku-siku. Siku-siku juga. Ya, siku-siku, ya. Dua-duanya segitiga siku-siku. Ya, baik. Nah, sekarang dari segitiga tersebut, ya, dari ini coba Diterima jadi ketinggalan. dijadikan dua, Pak. Dibelah dua, dipotong, digunting. Boleh, silakan. Ya, digunting. Gunting biasa. Ya, Ini sudah. dipotong ya, Bu? Ya, Bapak Ibu. Ya, ya Pak. Dipotong dua ya, Bu? Dari persegi panjang ini, coba temukan dua segitiga. Ya. Sudah Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu guru sudah? Ya, Bu Sri Sulastri sudah. Nah, sudah menemukannya. Sekarang coba buktikan rumus segitiganya, Bu. Dari pembagian dari persegi panjang tadi menjadi dua buah segitiga. Sekarang Ibu Bapak guru buktikan luas segitiganya. Karena persegi panjang itu tadi terdiri dari panjang kali lebar. Sekarang mari kita sama-sama buktikan luas segitiga. Nah, dari sebuah persegi panjang bisa mohon maaf saya baru gabung. Untuk panjang dan lebarnya berapa ya? Jadi dua segitiga. Nah, kalau sudah dapat, coba Bapak Ibu buktikan luas segitiganya. Panjang kali lebar bagi dua, setengahnya. Panjang sama dengan Pak Windows, kenapa? Ya Pak, sudah Pak. Sudah.
Panjang kali lebar bagi 2. Oke. Ya, Siapa yang oke. bisa jelasin? Siapa itu? Pawi, Windows 7 ya? Windows 7 Pak siapa? Pak Windows 7. Siapa Pak? Ya, sorenya belum. Ya, Panjang kali Bapak, lebar bagi ini 2. kan Pak, kenapa bisa ketemu seperti itu? Rumus segitiganya. Dari persegi panjang tadi, kita bisa menemukan rumus segitiga. Coba Pak, Windows 7. Ya Pak Bu. Jadi panjang ini sama dengan tinggi Suaranya Pak, segitiga. kedengaran. Panjang persegi panjang sama dengan tinggi segitiga. Oke. Kemudian lebar segitiga sama dengan alas segitiga. Jadi segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Mohon maaf Pak, suaranya masih kecil. Ya, segitiga sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alas dari segitiga sama dengan lebar segitiga, lebar persegi panjang. Kemudian tinggi segitiga sama dengan panjang persegi panjang. Jadi luasnya sama dengan panjang kali lebar dibagi 2. Iya, tepuk tangan buat Pak Windows 7 ya. Oke, hebat, keren. Iya, iya. Ayah, Alhamdulillah. Iya. Pak Windows 7, saya mau tanya, Hebat. kenapa di luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2, Pak? Nah, pada awalnya adalah luas persegi panjang. Persegi panjang adalah 2 kali luas segitiga. Ya. Persegi panjang luasnya adalah 2 kali luas segitiga. Oh gitu ya. Iya, iya Pak. Jadi dari sebuah persegi panjang, ini kita dapat menghasilkan 2 buah segitiga siku-siku ya Bapak Ibu ya? Ya, betul Pak. Oke, Ya, baik. betul. Terima kasih Pak Windows Terima 7. kasih Bapak Windows 7. Enggak, tunggu. Segitiganya sama enggak? Sama Bu. Tahu dari mana sama? Sama. Gimana Segitiga itu siku-siku. sama? Taunya dari Segitiga mana? siku-siku. Taunya dari mana kalau itu sama? Karena dibagi 2. Persis, luasnya sama. Setelah dibagi 2, taunya dari mana kalau itu sama? Kalau dihimpitkan mereka saling Dihimpitkan menutup, sama. Iya. saling Iya, Pak. menutup Oke. rapat. Saling menutup rapat. Nah, ini harus dibuktikan kalau dia itu sama. Ya Bu, nih. Ya, sip. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya, selanjutnya Terbangun. yang ingin saya bahas yaitu untuk Bapak dan Ibu Guru. Jadi betul dari persegi panjang ini kita dapat menemukan luas segitiga. Ya, tadi betul. Jadi 2 karena dibagi 2 jadi 2 segitiganya 2. Ya, jadi yang panjang dari segitiga ini menjadi alas. Yang lebarnya dari segitiga ini menjadi tinggi. Jadi alas kali tinggi dibagi alas kali tinggi dibagi 2. Betul Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru yang hebat-hebat. Selanjutnya saya ingin Bapak Ibu Guru membuktikan bagaimana menjelaskan bagaimana perasaan Bapak Ibu Guru menemukan luas segitiga. Ayo Bapak Ibu Guru, silakan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Guru menemukan luas segitiga? Bagi cara. Rasanya senang sekali. Alhamdulillah. Coba bisa diceritakan Bapak Ibu. Ini yang jelas bermakna, meaningful, dan susah untuk dilupakan. Terima kasih Pak. Ya, Pak Maulana Yusuf. ya Pak Maulana Yusuf. terima Kenapa kasih. Pak? Pak Maulana, kenapa ini sangat meaningful sekali Pak? Peserta didik, kita saja sebagai guru ketika menemukan sebuah formula dari segitiga yang asalnya dari sebuah persegi, oh iya ada kata-kata oh bisa menjadi sebuah branding dari sebuah pembelajaran, apalagi peserta didik, sehingga meaningful-nya dapat ketika peserta didik menemukan sebuah konsep dari proses yang dia lakukan. Jadi keren. Terima kasih Pak. Selamat Pak Maulana Yusuf. Terima kasih Pak. Yang kedua. Selanjutnya yang kedua. Ya, selanjutnya
sekarang bagaimana Bapak Ibu Guru menemukan pola luas segitiga siku-siku? Bagaimana Bapak Ibu Guru menemukan pola luas segitiga siku-siku? Ya. Boleh ditanyakan? Cara kamu menemukan Ya, silakan Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu Guru menemukan pola dari luas segitiga tadi? Bagaimana caranya? Temukan dulu sudutnya. Ya, yang Bapak siapa ini? Pak Izar. Siapa? Pak dengan Pak siapa? Izar. Ya, silakan Pak Izar. Menemukan pola luas segitiga siku-siku. Yang pertama adalah menentukan sudutnya yang terdapat 90 derajat. Setelah itu bisa ditentukan alas dan tingginya. Dengan menemukan sudutnya dulu ya Pak? Iya, 90 derajat. Ya. Jika sudah, tadi kan kita sudah ditentukan ya sudutnya ya, di titik-titik sudut 90 derajat tersebut. Lalu diapain lagi Pak untuk menemukan luas segitiga tersebut? Kemudian dari 90 derajat tersebut, kita seperti ini ya, 90 derajat nih. Nah, kita tentukan alasnya, karena rumus segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi. Nah, setelah ketahuan itu baru bisa ditentukan, dihitung. Ya, baik. Terima kasih Pak Izar. Ya, yang lain mungkin Bapak Ibu Guru. Pak Izar, mohon maaf, mau coba lebih menggali lagi jawaban mengenai Pak Izar. Tadi Pak Izar sudah jawab bahwa luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Nah, itu alas apa yang digunakan? Alas persegi panjangkah atau alas segitiganya? Alas sebuah segitiga, karena kita sedang menyelesaikan sebuah soal yang segitiga. Kalau kolerasi antara alas segitiga dengan alas persegi panjang, korelasinya di mana kira-kira menurut Bapak? Korelasi. Karena dua kali segitiga merupakan bentuk dari sebuah kubus atau sebuah persegi panjang atau persegi, seperti itu. Oke, berarti alas segitiga apakah sama panjangnya dengan alas persegi panjang yang sudah tadi kita praktekkan? Oke, kita lihat dulu. Oke ya. Ya. Ketika kita membahas persegi panjang dan kita menentukan bahwa ini adalah alas, nah kita berkomitmen jika itu sebuah alas dan akan dijadikan alas pada sebuah segitiga siku-siku, maka kita bisa dijadikan ini adalah alas sama. Tapi jika persegi panjang seperti ini adalah alas, maka kita komitmen kembali. Ketika dirubah menjadi segitiga, bagi dua, maka ini pun kita jadikan alas. Konteksnya berarti fleksibel, terserah. Jadi ketika persegi panjang seperti ini alasnya yang panjang, maka ini pun bisa seperti itu. Ketika persegi panjang maka alasnya yang pendek, maka segitiga pun seperti itu. Konsepnya, jadi segitiga itu adalah, kalau apalagi siku-siku ya, siku-siku itu yang paling utama yang dicari itu adalah sudutnya. Jika ditemukan sudutnya 90 derajat, maka salah satu di antara itu bisa digantikan sebagai alas yang panjang atau yang pendek, seperti itu. Oke, jadinya alas segitiga, meskipun dengan perspektif yang horizontal ataupun vertikal, itu sama dengan alas dari persegi panjang yang awal ya. Oke. Lalu korelasinya dengan setengah alas kali tinggi pada rumus segitiga apa dengan awalan dari persegi panjang tersebut? Oke. Setengah. Ya. Di situ ada setengah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dua kali bentuk segitiga dengan ukuran yang sama, jika digabungkan maka akan menjadi sebuah persegi. Artinya setengah dari segitiga ini adalah
2 kali untuk membentuk menjadi sebuah persegi panjang. Betul. Baik. Terima kasih Pak Izar. Bisa mengetahui ya, 2 kali luas segitiga itu adalah sama dengan 1 buah luas persegi panjang. Bagus. Terima kasih Pak Izar. Terima kasih Pak Izar. Ya. Jadi kalau ada anak tanya, kenapa kok panjang jadi alas, kok lebar jadi tinggi? Emang kenapa bisa begitu? Kenapa bisa diganti-ganti? Oke. Kita lihat pada gambarnya. Ketika kita menampilkan sebuah gambar pada papan tulis ataupun seperti ini, maka kita jelaskan kepada anak-anak. Yang disebut alas itu adalah yang di bawah, bukan yang berdiri. Dan yang berdiri itu adalah tinggi. Seperti apapun panjangnya, baik yang panjang maupun yang pendek, yang di bawah itu disebutnya alas. Seperti itu. Baik, saya luruskan ya tentang pemahaman alas. Jadi alas itu bukan sesuatu yang letaknya ada di bawah. Jadi alas dan tinggi itu adalah 2 ukuran yang saling terkait. Jadi kita bisa katakan itu alas dan tinggi adalah yang memiliki sifat tegak lurus. Jadi sesuatu yang tegak lurus, kita sebut 2 garis yang tegak lurusnya pada segitiga, kita bisa sebut sebagai alas dan tinggi. Jadi saya share screen sebentar, maaf ya Pak Ian ya. Ya, silakan Bu, silakan. Pemahaman alas ini penting sekali, alas dan tinggi ini. Sebentar, maaf, saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum Bu, belum. Oke, sudah terlihat ya? Sudah Bu, sudah. Jadi kalau kita memiliki segitiga, saya sebut saja segitiganya seperti ini ya. Nah, yang dikatakan alas dan tinggi segitiga itu, dalam satu segitiga itu bisa bermacam-macam. Jadi misalkan, kalau saya mau mengambil alas yang ini, maka tingginya adalah garis tegak lurus ini sampai ke puncak tertinggi. Jadi bukan begini, ini juga tegak lurus kan? Tapi ini bukan tinggi, tapi tingginya tuh adalah di sini. Inilah yang dinamakan alas dan tinggi. Tapi kalau saya mau buat alasnya di sebelah sini, dikatakanlah alas yang kedua ya, maka tingginya adalah yang tegak lurus ini sampai ke puncak tertinggi. Puncak tertingginya ini kan, jadi dari sini sampai sini. Nah, inilah alas dan tinggi. Tapi kalau saya mau buat alasnya yang ini, alas yang ketiga, maka tingginya juga sama, tegak lurus sampai ke puncak tertinggi. Ini tegak lurus. Nah, inilah jadi alas dan tinggi itu lebih kepada 2 garis yang tegak lurus. Makanya ketika kita bilang di sini panjang, di sini lebar, kemudian kita temukan segitiga, itu kita bisa sebut ini alas tinggi. Kenapa? Karena sifatnya tegak lurus. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa sama. Kenapa? Jadi bukan masalah namanya, tapi sifat-sifatnya. Jadi seperti itu. Sehingga kalaupun nanti punya segitiga yang seperti ini, jika alasnya di sini, maka tingginya adalah tegak lurus ini sampai ke titik tertinggi. Titik tertingginya kan ini. Maka tingginya yang mana? Tingginya yang tegak lurus ini. Nah, tingginya yang ini nih. Tapi kan kalau di gambar ini nggak enak ya. Ini ternyata sama dengan ini kan. Jadi saya taruh tingginya di sini. Nah, ini yang penting dari konsep segitiga, bahwa alas dan tinggi itu harus tegak lurus. Dan tinggi intinya ditarik dari alas sampai ke titik tertinggi. Jadi tingginya tuh bukan yang ini. Tingginya bukan yang ini. Tapi tingginya tuh dari sini sampai paling tinggi. Jadi seperti itu ya. Jadi alas itu pengertiannya itu bukan yang selalu ada di bawah alas itu. Jadi seperti itu. Jadi ketika pembuktian ini kita bicaranya bahwa satu persegi panjang memuat 2 segitiga yang sama besar. Dari mana kita tahu sama besar? Kita tidak melakukan gambar dulu terhadap anak, tapi kita pakai benda yang tadi seperti tadi, kertas. Jadi didempetin ya. Nah sekarang kalau seandainya kita berpikir segitiganya sembarang gitu ya, segitiganya sembarang,
kita nggak ngukur sudutnya, tapi gimana kita buktikan bahwa dia juga alas kali tinggi dibagi 2. Nah, itu yang penugasan berikutnya. Kalau yang ini tadi sudah selesai ya. Jadi demikian Pak, jadi untuk alas dan tinggi itu dia adalah 2 garis yang saling tegak lurus. Dan tinggi ditarik dari alas sampai ke titik tertinggi. Itu poinnya. Terima kasih Pak Ian. Terima kasih Bu Andri, Bu Andri untuk penguatannya ya. Alhamdulillah nih kita jadi tambah ilmu baru nih mengenai konsep alas dan tinggi ya. Baik, selanjutnya Bu Rita. Ya. Baik, Bapak Ibu Guru, terima kasih Bu Andri. Mohon maaf ya ini. Ya. Jadi selanjutnya adalah tugas tunjukkan luas segitiga siku-siku adalah seperti gambar di atas gambar tersebut. Ya, apakah luas itu juga berlaku untuk segitiga sembarang seperti gambar yang berwarna biru? Ya, itu tugasnya. Tugaskan untuk Bapak Ibu Guru. Ya Bapak Ibu, untuk tugas ini, 3 soal ini bisa langsung dijawab di Google Classroom ya. Ini kita sepakati 5 menit kira-kira bisa ya? Mungkin nanti kita bisa lebih efisien lagi waktunya. Bapak Ibu Guru bisa buka di Google Classroom, nama tugasnya adalah penalaran dan pembuktian matematis. Jika yang sudah selesai mungkin bisa juga teriak hore ya Bapak Ibu. Oh ini di Classroom ya? Iya di Classroom ya Bapak. Di Google Classroom, Pak. Hore. Alhamdulillah, siapa ini Bapak? Oh Pak Ishak, oke. Tahan sebentar ya Pak Ishak ya. Ayo Bapak Ibu yang lainnya bisa silahkan dicoba untuk menemukan luas segitiga sembarang. Apakah dengan menggunakan selembar kertas tadi yang kita sudah buktikan untuk menemukan luas segitiga siku-siku, ini bisa juga kita gunakan untuk menemukan luas segitiga sembarang. Nanti hasil percobaan luas segitiga sembarangnya bisa difoto dan dilampirkan pada Google Classroom. Ini saya tampilin dulu. Tadi ada yang bertanya tentang soalnya yang mana tadi? Nah, dia. Ya baik, untuk soal penalaran dan pembuktian matematis, soalnya adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu Guru menemukan luas segitiga dari selembar kertas persegi panjang ini, bagaimana Bapak Ibu Guru dapat menemukan luas segitiganya. Yang kedua, bagaimana cara Bapak Ibu Guru menemukan pola luas segitiga siku-siku. Itu tugasnya. Baik, Bapak Ibu Guru bagaimana? Ya, jadi tugasnya itu bagaimana perasaan Bapak Ibu Guru menemukan luas segitiga. Yang kedua, bagaimana cara Bapak Ibu Guru menemukan pola luas segitiga siku-siku. Yang tadi dari sebuah persegi panjang ini, bagaimana Bapak Ibu Guru menemukan pola luas segitiga siku-siku. Ya, Bapak Ibu Guru baik, waktunya 1 menit lagi. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ibu Rita yang sudah menjelaskan penalaran dan pembuktian matematis. Bapak Ibu semuanya, mungkin sebelum kita mulai, kita ice breaking sebentar deh ya, supaya kita lebih refresh lagi dalam mengikuti TOT ini sampai dengan jam 3 nanti. Oke, baik Bapak Ibu. Ini sudah saya tampilkan. Nah, oke, saya tampilkan slide PowerPoint. Namun untuk ice breaking ini saya minta Bapak Ibu semuanya dapat menjawabnya dengan spontan ya. Jadi jawab dengan spontan ya, jangan kelamaan. Baca satu demi satu dan konsentrasi ya. Siap ya Bapak Ibu semuanya? Kita ice breaking sebentar, oke? Siap. Speakernya, mic-nya boleh dihidupkan dulu nggak apa-apa. Sudah siap semua Bapak Ibu? Siap. Oke, hitungan ketiga saya siap ya. Hitungan ketiga saya tampilkan. 1, 2, 3. Oke, permainan konsentrasi dimulai.
Itu aja warnanya apa Bapak Ibu? T. Coba lebih cepat lagi ya Bapak Ibu semuanya menjawab ya. Pertanyaan kedua. Oke. Yang ibu-ibu masih ketinggalan nih, bapak-bapaknya alhamdulillah sudah lebih cepat. Oke. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat ya. Jujur tadi siapa yang bilang sapi minum susu? Ada sapi minum susu. Aduh. Ada sapi minum Air ya Bapak Ibu ya. Susu minum susu. Minum air ya supaya lagi. Oke, sudah siap pertanyaan kelima Bapak Ibu semuanya. Apa Pak? Oh, ada juga ya sapi susu ya. Oh ya, mungkin anak sapi dan juga susu, benar sekali. Baik Bapak Ibu, selanjutnya pertanyaan kelima. Hitam. Oke, lebih spontan lagi ya Bapak Ibu ya. 6. Hitam. Sama juga ada. Oke, pertanyaan ke-7. Hitam. Oke, pertanyaan ke-8. Malam. Siang. Malam. Malam itu. Ya, yang betul kelelawar itu tidurnya siang ya, bukan malam hari. Malam, Tadi siang. masih ada jawaban malam. Oke, selanjutnya. Pertanyaan ke-9 Bapak Ibu siap ya? Saya tampilkan. Udah pernah di klub B4 nggak bisa. Jauh. Hijau ada yang hitam. hijau dan hitam. Macam-macam. Kalau yang panjang-panjang namanya Rata-rata hijau. hitam. Oke, pertanyaan ke-10. Hijau ada. Hijau. Warna umum rumput hijau. Oke, pertanyaan ke-12. Rumput. Daun. Daun yang tinggi. Ya, itu adalah jerapah tidak makan rumput, tapi jerapah makannya daun ya. Karena jerapah yang panjang tidak bisa jerapah. Kebetulan pohonnya pada mati. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, tadi sekedar ice breaking aja ya. Coba kita refresh lagi. Kita bisa lebih refresh lagi melanjutkan teoteknya. Sebentar belum tampil. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjut ya ke komponen matematis. Bentar, ini belum tampil, saya keluar sebentar. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Oh iya, Bu Rita, di-mute coba deh. Ada berapa? Oke. Ada beberapa kertas berbentuk persegi panjang yang ukurannya sama besar ya. Persegi panjang sama besar berarti ini bentuknya persegi ya Bapak Ibu ya. Nah, persegi ini harus digabungkan dengan persegi yang lainnya. Membentuk persegi baru atau membentuk persegi panjang yang baru ya. Nah, sisi persegi yang satu harus menyentuh sisi persegi yang lainnya. Jadi saling berhimpitan. Jadi ketika digabungkan ini harus berhimpitan. Ya, selanjutnya, kalau ada dua buah bangun baru yang saling kongruen, itu dianggap hanya satu bangun saja. Maksudnya ketika nanti kita menyusun persegi, membentuk horizontal, dan membentuk yang vertikal, maka itu dianggap hanya satu bangun saja, karena itu kongruen. Ya. Nah, yang terakhir, kalau ada 4 persegi, ya, berapa persegi baru atau persegi panjang baru yang bisa terbentuk? Oke, ini penjelasannya akan dikuatkan oleh slide selanjutnya nih Bapak Ibu. Bentar ya. Oke. Nah, ini kita coba simulasi ya. Sebenarnya sih saat saya mendapatkan TOT ini secara online, ini kita lebih atraktif lagi nih pembelajarannya pada tahapan koneksi matematika. Karena kita benar-benar melipat, menggunting kertas origami ini sehingga membentuk persegi. Ya. Nah, ini sebagai contoh ya.
Di gambar pertama ini ada 4 buah persegi. Ya, dari 4 buah persegi ini mampu menghasilkan 2 buah bentuk persegi yang baru. Yang pertama adalah dari 4 buah potongan origami ini, pertama mampu membuat bentuk persegi, ya, dan juga mampu membentuk persegi panjang. Jadi dari 4 buah persegi, ketika kita susun dapat menghasilkan 2 buah bentuk yang baru. Yang pertama adalah berbentuk persegi dengan 2 kali 2, ya, 1, 2, 1, 2, ya, dengan total 4 buah persegi. Dan yang terakhir dapat menghasilkan bentuk persegi panjang, bentuk seperti 4 kali 1 atau 1 kali 4 seperti ini. Nah, untuk tugas ini, Bapak Ibu, apa saja kemungkinan persegi atau persegi panjang baru yang terbentuk apabila ada 2 persegi, 3 persegi, 4 persegi, 5 persegi, sampai dengan 12 persegi. Nah, ini pertanyaannya ya, apa saja kemungkinan persegi atau persegi panjang baru yang terbentuk jika ada dari 2 persegi sampai 12 persegi. Nah, untuk tugas ini kita tidak menggunakan origami ya, baik Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Math Learning Center seperti ini ya, dan gunakan pattern blok daring untuk menemukan model-model yang sudah ditanyakan tadi. Oke, saya akan coba aplikasi ini ya. Nah, ini sudah tampil ya, baik Bapak Ibu ya. Sekarang kita coba simulasikan. Ini saya hapus dulu. Tadi kan pertanyaannya berapakah bentuk model apabila berasal dari 2 buah persegi. Maka kita gunakannya pattern yang ini saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan yang ini saja, yang pada urutan ketiga. Berarti kita klik 2 kali untuk menghasilkan 2 buah persegi. 1, 2. Nah, jika ada 2 buah persegi, maka ada berapa model persegi atau persegi panjang yang bisa dihasilkan? Siapa yang bisa menjawab? 1. Hanya ada 1 ya? Iya, 1 persegi. Hanya bisa menghasilkan 1 buah model seperti ini aja, Bapak Ibu. Oke, saya besarin dikit. Nah, jadi jika 2 buah persegi hanya bisa menghasilkan 1 model persegi panjang yang baru saja. Oke, sekarang pertanyaannya, jika ada 3. Oke, 1, 2, 3. Persegi panjang. Ada berapa Bapak Ibu? 1 persegi panjang. 1 saja ya, seperti ini ya. Nah, oh ya, ini saya ingatkan kembali untuk penugasan ini ketentuannya tadi apabila bentuknya horizontal dan vertikal itu hanya dianggap sebuah 1 model saja ya. Kan seperti ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nanti ada yang mengumpulkannya seperti ini, ya, ini tetap dianggap 1 ya, karena sama dengan yang bentuknya horizontal seperti ini. Oke, Bapak Ibu nanti bisa pilih warnanya nih di sini nih, ya. Warna-warnanya. Sebentar, saya kecilin dikit ketutupan. Nah, lanjut saja. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila ada 4, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. 2. 1. Ada 2 ya? Kira-kira seperti apa nih Pak, Bapak Ibu nyusunnya? 1 persegi panjang. 1 persegi. Persegi panjang di sini, oke. Dan 1 persegi. 1 persegi, oke. Perseginya membentuk pertalian 2 kali 2 ya? Iya, 2 kali 2. Itu lagi. Nah, Bapak Ibu, kita mengerjakan soal tadi itu dari 2 persegi sampai 12 persegi. Cukup menggunakan aplikasi ini saja, virtual manipulasi seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa copy paste ke PowerPoint ya, nanti hasilnya bisa di-screenshot ke Google Classroom. Ya. Nah, untuk itu saya contohkan kita bisa menggunakan Windows 10 S ya. Untuk screen capture ini ya,
Ini kita copy aja. Lalu kita pindahkan ke PowerPoint. Nah, ini tadi saya simulasi sudah bikin. Nanti di sini kita pindahkan saja di sini. Nah, di sini bisa kita pindahkan. Kita mulai dari urutan yang 2 persegi ya Bapak Ibu ya. Kita taruh sini, lalu kita kasih keterangan bahwa ini adalah bentuk 2 sama dengan 1 kali 2 seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu pakai lagi untuk yang 3 ya, seperti ini. Oke, di sini nanti bisa tambahkan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa buat dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 12. Oke, nah Bapak Ibu untuk penugasan ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya coba ini dulu, nanti saya taruh di chat ya. Alamat URL-nya Bapak Ibu bisa buka di laptop masing-masing. Oke, untuk penugasan mencari koneksi matematis ini, apakah Bapak Ibu ada yang ada yang ingin ditanyakan? Tadi di mana koneksinya, Mas? Ambilnya? Oh, saya kirim sekarang ya di chat ya. Oke, saya ke chat. Mas, aplikasinya Namanya bisa lewat HP nggak ya? Ini lagi dimunculkan. HP nggak bisa ya? Kalau menurut saya agak susah Pak kalau pakai handphone. Harus pakai laptop ya? Iya, tapi coba deh kalau pakai handphone, apakah ada kendala atau tidak ya? Oh gitu ya. Bapak Ibu, Ya. ini linknya Terima sudah kasih. saya kasih. Link, oh maaf nih saya salah ketik ya, typo ya, bukan long tapi link Math Learning ya. Nanti Bapak Ibu bisa dicoba. Nah, untuk penugasan koneksi ini nanti kita bisa cari tahu nih, rupanya dari persegi ini kita bisa menemukan koneksi matematis dengan pembelajaran yang lainnya. Untuk penugasan ini kita beri waktu 10 menit ya Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu semuanya? Bisa ya? Oke, kalau gitu silakan Bapak Ibu dilanjutkan. Linknya di chat ya Pak? Oh ya Ibu, linknya di chat. Oh, linknya di chat. Iya. Mana sih linknya? Mana linknya Pak? Dikirim di mana? Oke, saya kirim di grup ya. Saya kirim juga di grup ya. Di grup apa di? Oh ya. Di chat ada, nanti saya kirim juga di grup WA ya. Sebentar, saya WA-nya saya matikan soalnya. Bentar ya, Bapak Ibu, loading agak lama. Ya, sama. Sama ya Bapak Ibu ya? Iya, sama. Dari tadi buka WA loading. Sebentar, saya ke logout soalnya. Atau saya taruh di chat tadi sudah saya tampilkan di ini ya, di PowerPoint ya. Saya sudah chat Pak Yan, saya sudah bantu chat di chat Zoom. Oh, sudah ya Pak. Oke, terima kasih Pak Sago ya. Oke, Bapak Ibu, silakan mencoba ya untuk koneksi matematik ini. Tadi berapa itu sih? Soalnya akan saya tampilkan juga. Oh, ini yang tadi ya, Pak? Ya, ini saya share screen ya. Share screen. Izar, Pak Izar. Jadi Bapak Ibu buat 2 sampai persegi totalnya 12. Tes.
Bapak Ibu, mohon maaf, apakah ada kendala dalam mengerjakan tugas ini? Tidak, Pak. Tidak ya, alhamdulillah. Bapak Ibu juga bisa menerapkan ini ya dengan virtual manipulasi seperti ini dalam pembelajaran daring kepada siswa-siswanya. Mas Tiano, nanti Ya, dikirim ke Ibu, Google Bapak. Classroom ya? Kenapa Pak? Dikirim ke Google Classroom ya? Oh iya, untuk tugasnya dikirim ke Google Classroom, tapi terlebih dahulu difoto ya Bu ya, difoto hasil pertanyaan ini, kemungkinannya model-modelnya dari bentuk 2 persegi sampai dengan bentuk 12 persegi ini. Bisa menggunakan Microsoft Word ataupun PowerPoint, namun kita menggunakan untuk bentuk shape perseginya itu kita bisa menggunakan Math Learning Center tadi. Kalau di Google Classroom taruhnya di mana sih Pak fotonya? Di Google Classroom penugasan namanya koneksi matematik Pak. Nggak, fotonya ada file buat naruh fotonya ya? Oh ada Pak, bisa dilampirkan Pak. Oh dilampirkan. Iya, atau attach. Berarti dibuat ke PowerPoint terus kita foto Pak ya? Boleh Pak. Atau boleh langsung di screenshot ya di situ, taruh di Google Classroom. Bu, bayarannya di. Iya, bayaran itu loh. Bayaran apa? Boleh sekali lagi dicontohkan untuk copy pastenya, Pak? Oh iya, boleh Bu. Bentar ya, kalau gitu ini saya matikan dulu sharingnya. Jadi untuk copy paste, maaf saya aktifkan lagi sebentar ya. Oke. Oh, belum tampil ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk copy paste-nya ini kita bisa memencet secara bersamaan Windows, Shift, dan juga huruf S. Jadi ada tiga tombol yang kita pencet bersamaan. Ya, saya ulangin ya. Windows, Shift, dan S. Nah, nanti dia akan ada slide tool seperti ini. Ya, nanti tinggal kita seleksi aja bagian yang mau kita copy, paste itu kemana aja. Ya. Windows, Shift, dan S dipencet secara bersamaan. Nanti snipping tool bisa kali ya Pak? Oh ya, snipping tool Pak namanya, saya lupa, slice tool. Ya, snipping ada tool. lagi snipping tool juga ada. Iya. Oke, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Bisa dikecilin ya Pak? Pak? Fontnya bisa dikecilin memang untuk yang tadi ini untuk pembuatan persegi tadi. Fontnya, oh boleh, nggak apa-apa. Asalkan tetap membentuk persegi. Ya, jadi kita bisa mengecilkan. Nggak Pak? Dari link yang Bapak share, fontnya bisa dikecilin nggak ya? Font atau tampilan layarnya gitu, seperti maksudnya ya Pak ya? Nah, ininya persegi yang kita buat biar persegi ini. Oh. Bisa jadi satu slide gitu maksudnya. Oh, tidak bisa Pak. Nanti kecilinnya di PowerPoint-nya aja Pak. Oh. Pencet kontrol sama tanda kurang aja Pak. Kontrol sama tanda kurang nanti layarnya mengecil. Jadi muat Pak. Iya betul. Kontrol scroll ke bawah ini jadi kecil dia. Ya, kontrol kurang atau kontrol scroll bawah. Baik ya Pak. Ya benar.
10. Kalau saya lagi nyari gimana cara bisa ngopi shape-nya, Pak. Copy shape-nya, iya. Kalau ini masih klik-klik sih ya. Saya juga coba masih klik-klik nih. Belum bisa dikontrol C gitu. Nggak bisa. Jadi bikin 9 persegi lumayan. 12. Oh, betul. Tapi kalau Pak Ishak mau langsung buat di PowerPoint juga nggak apa-apa nih Pak. Bisa juga. Bisa ya. Tapi apa saya suka prosesnya, Pak. Oh gitu. Mantap Pak Ishak. Pak, maaf, tadi yang mengisi, yang menuliskan angka-angkanya di Microsoft Word tadi, mana ya Pak? Udah bisa di-copy sih di Microsoft Word, cuman mau insert angkanya. Oh, mau ketik ininya Ibu ya? Iya, Oke, ini Pak. saya tampilin di sini sebentar ya. Saya screen sharing dulu. Nah, misalkan, udah tampil belum ya? Belum ya? Bentar ya Bu. Oke. Nah, ini sudah tampil. Misalkan ini saya copy dulu sebentar. Lalu saya di sini saya paste ya. Belum tampil ya? Oke. Nah, di sini saya paste. Nanti Ibu tinggal di sini aja nih, Bu. Nah, di text box ini aja, Bu. Oh iya, Pak. Iya. Di sini ya. Iya, Pak. Kita nanti kalau Ibu sudah ada, nanti tinggal copy paste aja dari sini. 5 sama dengan 1 kali 5. Pak, boleh tolong ditampilin soalnya, Pak? Oh, soalnya lagi ya? Baik, Pak. Oke, bisa tampilkan ya. Terima kasih, Pak. Untuk pengumpulan tugas ini, Bapak Ibu, apakah di sini sudah ada yang selesai, Bapak Ibu? Pak, untuk mengumpulkan tugas ini dikumpulkan di slide yang perkenalan, digabungkan ke situ atau yang baru? Bagaimana, Pak? Bagaimana? Jadi untuk mengumpulkan tugas ini, slide-nya itu digabungkan dengan slide perkenalan yang pertama atau bikin yang baru? Oh, nggak usah Pak, yang baru aja. Nanti hasilnya Bapak screenshot atau Bapak foto, tambahkan lampiran di penugasan Google Classroom nanti, Pak. Oke. Iya. Maaf Pak, mau nanya Pak. Boleh Pak, Ibu, silakan. Yang tadi itu apa? Yang copy paste dari Math Learning ke Microsoft Word pakai apa ya Pak ya tadi? Yang copy Windows, Shift dan S dipencet. Windows, Shift dan huruf S. Ya, baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Iya. Bapak Ibu, 1 menit lagi ya. 5-10 menit lagi, Pak. Oh, nggak apa-apa deh. Gini aja deh Bapak Ibu, nanti misalkan kalau belum selesai ini kita jadikan PR, karena kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya Bapak Ibu ya. Tapi coba di sini Bapak atau Ibu sudah ada belum yang satu selesai? Biar kita tampilkan. Baru Pak sampai Ishak mungkin sudah selesai. Baru mau dikumpulin. Baru sampai berapa? Baru sampai 4 ya? Baru kalau sampai ada lagi yang 7, Pak. 9, Pak. Baru 9. 9, 10. Kalau 11 sudah ada yang sampai 11 belum Bapak Ibu di sini? Proses. 8, Pak. Oh, baru 8. OTW, Pak. Siapa? 11 lagi OTW. Oh, 11 OTW. Oke, kalau gitu kita tunggu deh yang sampai 11 deh, nggak apa-apa. Nanti yang sampai 11 untuk sementara nggak apa-apa, boleh dikirim dulu di Google Classroom ya. Nanti kita tampilkan di sini. Bapak bisa kita coba cari sama-sama koneksi matematisnya dari ini apa saja.
Tadi siapa yang sudah sampai 11? Boleh, nggak apa-apa dikirimkan dulu, kita jadikan contoh ya. Jadi siapa ya yang tadi baru sampai 11 ya? Dua bapaknya. Udah 12, Pak. Alhamdulillah. Boleh dikirim di Google Classroom, Bapak? Bapak siapa? Mohon maaf. Saya, Pak. Pak siapa? Ishak, Pak. Oh, Pak Ishak. Oke. Bapak bisa dikirim tugasnya ke Classroom ya? Oke, siap. Oke, dikasih tulisan dulu ya, Pak ya? Oh ya, boleh. Ih, pusing aja jadinya. Oke, Pak Ishak sudah dikirim? Bentar, Pak. Oh iya. Atau nggak apa-apa deh Bapak Ibu, ini saya baru buat contoh. Pak Ishak terima kasih, tapi nanti Pak Ishak bisa dilengkapin lagi sampai 12 ya. Ini karena kita masih ada materi selanjutnya, saya coba tampilkan Bapak Ibu. Share screen sebentar ya. Nah, ini saya tampilkan hasil susunan dari persegi-persegi tadi. Yang pertama ini adalah susunan bentuk dari 2 persegi, ini 3 persegi, 4 persegi, ya, 5 Pak, persegi. udah diserahkan, Pak. Oh, sudah dikirim ya, Pak ya? Baik, terima kasih Pak Ishak. Yang ini adalah 6 persegi, 7, 8, tapi saya baru sampai 10 persegi. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita coba cari koneksi ini sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba Bapak Ibu perhatikan dari pola ini, kita bisa mendapatkan apa sih yang bisa kita dapatin dari pola ini, Bu, Bapak Ibu? Faktor bilangan. Apa? Bilangan? Bilangan genap dibagi 2. Bilangan genap dibagi 2. Benar nggak ya? Oh enggak ya. Oke.
Ini faktor bilangan. Faktor bilangan, Pak. ya. Faktor bilangan. Oke, bisa diperjelas faktor bilangannya seperti apa maksudnya Bapak Ibu? Ya, kalau faktor bilangan dari 2 itu 1 Mohon maaf dan Pak, 2. suaranya bisa diperbesar. Faktor bilangan dari 2 itu 1 dan 2. Sementara faktor bilangan dari 3 itu 1 dan 3. Faktor bilangan 4 itu karena ada 2 bentuk, jadi itu 1, 2, dan 4. Sementara faktor bilangan 5 itu 1 dan 5. Oke, baik, terima kasih. Selain faktor bilangan, apalagi nih Bapak Ibu? Bagus sekali tadi Bapak siapa Pak? Mohon maaf. Bapak Aan. Pak Aan, terima kasih Pak Aan. Faktor bilangan, apalagi Bapak? Atau Ibu yang bisa melihat dari pola ini, dari persegi-persegi tadi, ya, dari persegi 2 sampai persegi 10, ini kita bisa memperhatikan pola ini bisa mengkoneksi dengan materi apa saja sih? Perkalian. Perkalian, oke. Bisa dijelaskan Bapak Ibu perkalian seperti apa maksudnya? Perkalian, jadi contoh misalnya di sini 1 kali 2, harusnya 2 kali 1 ya, karena 2 kali satunya. Jadi kotaknya itu menunjukkan bahwa perkalian 1. Oh gitu, oke. Terus kemudian 1 kali 3, jadi 3 kali 1. Yang pola ketiga 3 kali 1, 3 kali satunya. Kemudian yang pola keempat 2 kali 2 dan seterusnya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini kita mengajarkan mengenai konsep perkalian ya. Nah, tapi tadi ada yang menarik. 2 itu sama dengan 1 kali 2 atau 2 kali 1 nih Bapak Ibu? Sifat komutatif itu. Yang benar itu 2 kali 1. Berdasarkan gambar ini 2 kali 1 atau 1 kali 2. Mungkin bisa kita diskusikan sama-sama. 2 kali 1. 2 kali 1? Kenapa Bapak Ibu? Ada 2 kotak, Pak. Yang belakang yang semakin 1 kali 2. Atau 1 kali 2. 2 kali 1. 1 kali 2, betul. 3 kali 1. Karena kotaknya ada 2. Yang belakang sebanyak yang depan. Oke. Usia 2 kali 1. 2 kali 1. Bapak Arif ya. Bapak Arif menjawab ini yang benar adalah 2 kali 1 ya? Iya. Coba dijelaskan Pak Arif bagaimana kenapa ini 2 kali 1 Pak Arif? Karena ada 1 persegi, ya kan? Kalau di sel itu jumlah yang di belakang, di sini kan misalkan 2 kali 1. 2 kali 1. Ya, jumlah yang di belakang itu sebanyak yang di depan. Jadi 1 perseginya ada 2. Jadi perseginya ada 2 begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Arif. Ada lagi yang bisa berpendapat? Coba siapa yang bisa berpendapat kalau ini bentuk yang benarnya adalah 1 kali 2? Ayo, Pak. Ayo, monggo Itu Pak. 1 kali 2, Pak. 1 kali 2, kenapa Pak? Karena itu kotaknya kan ada 2. Nah, kalau misalnya 2 kali 1, berarti kan kotaknya double. Jadi menurut saya itu tetap 1 kali 2, karena kotaknya itu 1 persegi, terus ditambahin lagi dengan persegi yang 1 lagi. Jadi tetap 1 kali 2. 1 kali 2, maaf, 1 persegi ditambah 1 persegi, seperti itu Pak? Iya, 1 persegi ditambah 1 persegi, itu kan dia digabungkan, maka menjadi total 2 persegi. 2 persegi panjang maksudnya, sorry. Iya. Tapi kalau misalnya jadi tetap 1 kali 2. Persegi, itu polanya adalah 2 kali 1. 1 kali 2 tetap Pak, 1 kali 2. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf Pak, siapa Pak Nadi Pak? Muslimin Pak. Pak Muslimin. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang bisa berpendapat? Saya Pak. Saya Pak Subagia. Ya. Pak Subagia, silakan Pak. Oke, terima kasih. Kalau saya berpendapat adalah 2 sama dengan 2 kali 1. Ini saya ambil implikasinya dari luas persegi panjang. Karena untuk membuktikan perkalian kan bisa menggunakan luas persegi panjang dengan menggunakan kotak satuan. Konsep dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi yang panjang adalah 2 dan lebarnya adalah 1. Sehingga yang betul 2 sama dengan 2 kali 1 kalau itu menggunakan saya pendekatannya konsep luas dari persegi panjang. Terima kasih Pak Subagia. Tadi perspektifnya dari luas persegi panjang ya. Baik. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ini salah satu contoh komunikasi matematis ya. Bapak Ibu semua tadi sudah menjelaskan kenapa ini 1 kali 2, kenapa ini 2 kali 1. Ya, masing-masing punya argumen dan dalam hal ini kita biasakan komunikasi matematik. Nah, Bapak Ibu, ini jawaban dari Bapak Ibu semua itu sudah benar.
ya. Yang bilang ini 2 sama dengan 1 kali 2 itu betul. Dan yang bilang 2 sama dengan 2 kali 1 ini pun juga betul. Kenapa? Ini kok bisa sama betul, Bapak Ibu? Ini tergantung perspektif kita melihatnya, Bapak Ibu. Jika kita melihatnya secara horizontal, ya seperti ini. Jika kita melihatnya secara horizontal, ya seperti ini, ya, maka operasi yang benar adalah 2 kali 1, karena 1 persegi ditambah 1 persegi, ya. Namun jika kita melihatnya ini secara vertikal, ya, di mana ini terdiri atas persegi panjang yang terdiri atas 2. Nah, maka yang lebih tepatnya adalah 1 dikali 2. Nah, jadi pendapat Bapak Ibu semuanya tadi sudah benar. Tergantung dari kita melihatnya secara vertikal ataupun horizontal. Terima kasih, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Oh ya, kita lanjutkan lagi koneksi matematisnya. Selain kita mengajarkan konsep. Pak Ian, bisa digambar? Mungkin gambar supaya mungkin nggak bingung maksudnya 2 kali 1, 1 kali 2, kan dua-duanya benar. Apa yang menyebabkan dua-duanya benar? Mungkin bisa digambar sama Pak Ian? Ya. Mungkin bisa digambar? Digambar, oh maaf Bu, di sini. Pakai coretan, pakai pen ya. Ditunjukkan salah satu saja, misalnya kenapa itu 2 kali 1 dan 1 kali 2, dan itu sama, kenapa gitu. Oke, ini saya coba copy dulu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, ini kita sajikan ada 3 buah persegi ya. Nah, di sini coba oke. Ini ada pen sebentar. Mohon maaf, pennya di mana ya? Pennya ya di sini ya. Di home. Klik ya? Oh. Oke, di sini ya. Nah, di sini 3 ya. Sekarang kita melihat dari perspektif yang horizontal ya. Jika kita melihat dari perspektif horizontal seperti ini, ya, maka kita bisa melihat pola perkalian yang benar di sini adalah 3 dikali 1. Maka kita bisa mendapatkan konsep pengurangan berulang 1 ditambah 1 ditambah 1. Ya, jadi kita jika melihatnya secara vertikal, secara horizontal, kita bisa mengetahui pola ini adalah 3 kali 1 dan pola penjumlahan berulangnya adalah 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, sekarang kita coba lihat bentuk ini jika dalam perspektif vertikal. Nah, jika kita melihat dalam bentuk perspektif vertikal, ya, ini kita melihat ini adalah sebuah satu kesatuan. 1 buah persegi yang terdiri atas 3 persegi ini adalah sebuah satu kesatuan. Maka bentuk perkaliannya adalah 1 dikali 3. Nah, di sini maka penjumlahan berulangnya adalah 3 saja. Ya, karena penjumlahan 3 hanya 1 kali saja yang berupa. Halo? Halo? Lanjut. Oh, lanjut. Oke. Baik, Bapak Ibu. Saya coba hapus dulu yang sekarang yang. Oh ya, Bapak Ibu, kira-kira untuk perspektif horizontal dan vertikal bisa dipahami, Bapak Ibu? Sekarang kalau gitu saya coba lihat. Mohon maaf, Pak. Oh ya, silakan Bapak. Mungkin yang vertikal, gambarnya posisinya itu dirotet, jadi susun dari atas ke bawah, Pak. Oh, bisa itu juga. Mungkin lebih tepat. Ya. Seperti ini ya. Jadi 1 kali 3 gitu. Seperti ini ya. Nah, oke ya, di sini bisa rotet nggak ya? Oh, maaf, ini nggak bisa. Ya. Coba ini.
Nah, ini dari sini. Boleh saya bantu? Boleh saya bantu? Boleh Bu Andri. Silakan Bu Andri. Maksudnya biar jelas nih, apa tadi kenapa saya minta menggambar supaya jelas. Sebenarnya kita kan kalau pakai bahasa vertikal horizontal kan bingung ya. Jadi saya coba screen sharing dulu kali ya. Oh boleh Bu. Ini saya matikan dulu ya. Maksud saya tadi kayak gini nih. Udah kelihatan ya? Belum Bu, belum. Ini sudah? Sudah? Sudah Bu, sudah. Ya. Kalau misalkan tadi kan gini ya, 1, enggak persegi, bentar. 1, 2, 3. Nah, kalau saya melihatnya sebagai seperti ini, ya, maka ini ada 1. Ada 1 kali 3. Tapi kalau saya melihatnya sebagai seperti ini, saya melihatnya sebagai seperti ini, maka ini ada 3. 3 kali 1. Jadi gambarnya tetap ini, tetap sama. Tapi kalau kita ngeliat kayak gini, berarti kan ada satu kelompok kan? Satu kelompok yang isinya 3. Tapi kalau kita ngelihatnya seperti ini, maka ada 3 kelompok yang isinya 1. Gitu. Jadi sama. Jadi kalau misalnya gambarnya bebas kayak gini, ya tergantung kita ngelihatnya aja nanti. Misalnya gambarnya bebas kayak gini, ya tergantung. Ini 3 kali 1 atau 1 kali 3 ya? Bisa dua-duanya. Tergantung kamu lihatnya yang mana, gitu. Nah, disinilah sebenarnya bicara matematika itu tidak selalu tunggal. Kita bisa menerima banyak perspektif. Jadi seperti ini ya. Jadi satu kelompok isi 3, 3 kelompok isi 1. Gambarnya sama kayak gini juga. Gitu. Mungkin gitu aja ya, karena saya soalnya pernah anak-anak itu diterangkan vertikal, horizontal, agak bingung karena bahasa ketemu bahasa. Jadi coba digambar. Nah, ketika digambar anak-anak, oh oke, saya ngerti gitu. Kayak gitu sih. Ya, terima kasih Bu Andri atas penguatannya. Tapi kalau minum obat beda ya, 3 kali 1 dengan 1 kali 3 ya Bu? Itu konteksnya, beda. Itu masih di konteks. Salah minum obat takutnya. Iya, overdosis ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutin lagi ya. Matematisnya. Dari sini kita bisa menemukan apa saja. Oke, tadi sudah ada faktor bilangan. Oh, ini saya rubah-rubah ya. Oke. Ada faktor bilangan, ada perkalian, apalagi nih Bapak Ibu, kita bisa dapetin apa lagi sih dari kegiatan ini? Kenapa Bapak Ibu? Bilangan prima. Oke, bagaimana Pak? Apa yang ditandain dari pola ini kalau dengan bilangan prima? Kalau bilangan prima hanya bisa dikalikan dengan bilangan itu sendiri dengan 1. Contohnya 2 dan 3. 2 dan 3. Kali 1 kan, hanya bisa 1 kali. Sedangkan kalau 4, 6, itu bisa 2 kali. Bisa 2 kali cara. 2 kali cara, betul sekali. Baik, bagus Pak. Ada lagi Pak pendapatnya mengenai bilangan prima? Ya, di sini kita bisa lihat ya, kalau yang bilangan prima, dia itu hanya menghasilkan satu buah pola. Ya, contoh untuk bilangan 2, ini dia hanya satu pola. 3, satu pola ya. 5, ini hanya satu pola. 7, satu pola. Oke, 11-nya belum saya buat ya. Nah, jadi benar sekali tadi kata, mohon maaf tadi Bapak siapa Pak? Pak Latif. Pak Latif ya? Iya. Oh iya, terima kasih Pak Latif. Ya, tadi ini bisa juga kita koneksikan untuk pembelajaran bilangan prima. Di mana bilangan prima itu hanya bisa dikalikan dengan satu itu, bilangan 1 saja ya. Ada lagi Bapak Ibu? Selain faktor bilangan, bilangan prima, perkalian, luas persegi dan persegi panjang. Luas persegi dan persegi panjang, ya betul sekali. Bisa diperjelas lagi Pak, kenapa persegi dan persegi panjang? Jadi kalau persegi, ya mereka akan terbentuk sisi kali sisi.
Kalau persegi panjang, maka mereka akan terbentuk dari panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Terima kasih banyak Pak Subagya. Ada lagi Bapak Ibu atau Ibu-Ibu deh nih belum ada yang berpendapat nih untuk koneksi matematis ini. Oh, kelipatan bilangan masuk nggak, Pak? Kelipatan bilangan. Oke, masuk nggak ya? Coba kita lihat. Kelipatan bilangan. Masuk nggak menurut Bapak atau Ibu? Menentukan kelipatan bilangan, misalnya bilangan 2, faktor perkaliannya 1 dan 2. Oke. 3 hanya 3 dan 1. 5 Pak tadi Pak itu Pak. Kelipatan 4, 2 dan 2. 2 ya 2. 4 kalau 4 2 dan 4. Kalau 9 3 dan 9. Oke, bisa Pak. Itu bisa juga kita mengajarkan itu kepada anak-anak ya. Ini sambil juga kita menghubungkannya juga dengan konteks perkalian ya, seperti ini. Ada lagi Bapak Ibu semuanya? Baik, saya yakin Bapak Ibu pasti ada pilihan apa? Halo? Oke, Bapak Ibu, misalkan ada lagi yang ingin ditambahkan mengenai koneksi matematis ini. Tadi sudah ada faktor bilangan, kelipatan bilangan, bilangan prima gitu ya, dan juga mengenai konsep perkalian. Nah, saya yakin masih ada yang lainnya. Bapak Ibu nanti bisa lengkapi penugasan itu pada Google Classroom ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk memberikan jawaban-jawabannya. Selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya. Sebentar. Oke, ini juga menarik nih Bapak Ibu. Sebentar ya Bu. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjut ke materi representasi ya. Nah, oke, sekarang ada contoh soal ya. Buat setidaknya 4 representasi untuk menyelesaikan masalah berikut. Oke, ini contoh soalnya ya. 7 ekor burung hinggap di atas tali jemuran. Beberapa waktu kemudian 2 ekor burung terbang. Berapa banyaknya burung yang masih hinggap di atas tali jemuran? Nah, Bapak Ibu, kira-kira ini dari soal ini soal berbentuk apa sih? Soal cerita. Soal cerita, betul. Materinya tentang apa kira-kira Bapak Ibu? Pengurangan. Pengurangan. Oke. Nah, sekarang kita bisa melihat nih ada 2 representasi untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, berarti kita sudah mengetahui bahwa ini adalah pemecahan masalah pengurangan, ya kan? Nah, ada 4 buah contoh representasi untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, yang pertama adalah representasi dalam bentuk gambar, ya. Misalkan tadi soalnya di situ ada 7 burung, ya, di atas jemuran lalu terbang 2. Berarti kan seperti ini ya. Oh, maaf, belum sharing-sharing ya? Maaf, iya, belum kelihatan, Pak. ya? Iya, belum. Tergesa-gesa, Pak. Tergesa-gesa, Pak. Masih burungnya nggak kelihatan. Iya. Bisa aja. Super kilat ini. Ini ya, saya tampilin lagi. Saya ulangin ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. 7 ekor burung hinggap di atas tali jemuran. Beberapa waktu kemudian 2 ekor burung terbang. Berarti pengurangan ya Bapak Ibu ya. Berapa banyaknya burung yang masih hinggap di atas tali jemuran? Berarti berapa sisanya? Nah, ini ada 4 model representasi untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama,
representasi dalam bentuk gambar, Bapak Ibu. Ya, representasi seperti ini bisa juga untuk menyelesaikan masalah, di mana dua burung yang terbang ini menandakan proses pengurangan ya di sininya. Ini adalah salah satu contoh representasi dalam bentuk gambar. Yang kedua, representasi dalam bentuk bilangan atau kata-kata. Misalnya 7 burung dikurangi 2 burung, hasilnya sama dengan 5 burung. Nah, selanjutnya ini representasi dalam bentuk gambar atau model. Ya, seperti ini. Misalkan kita gambar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu proses pengurangannya ditandai dengan kita berikan tanda silang sebanyak 2 buah. 1, 2. Nah, di sini kita mengetahui berarti hasilnya adalah 5 yang tersisa. Nah, selanjutnya representasinya adalah bisa dalam bentuk diagram. Kita buat seperti ini 0 sampai 7 ya. Seperti kita mengajarkan konsep bilangan bulat kepada anak-anak. Lalu pengurangannya ditandai dari 7 ke 5 ya, berkurang 2. Nah, Bapak Ibu, untuk contoh representasinya ini berkaitan dengan penugasan nih Bapak Ibu. Nah, untuk penugasan kita sama, Bapak Ibu diminta untuk membuat 4 model representasi dalam pemecahan masalah. Soalnya saya tampilkan ya. Nah, buat setidaknya 4 representasi untuk menyelesaikan masalah berikut. Sebuah kain dijual dengan harga 25.000 per meter. Berapa harga kain tersebut jika panjangnya adalah 3,5 meter? Oke. Nah, ini berarti materi tentang apa Bapak Ibu? Kalian bisa menggunakan. Oke. Bapak Ibu silakan buat 4 model, 4 representasi untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti untuk hasil presentasinya Bapak Ibu bisa difoto ya. Bisa difoto dan bisa di-upload di Google Classroom dengan penugasannya adalah representasi. Pakai gambar tadi boleh Pak ya? Kenapa Bapak? Pakai gambar kayak tadi boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Jika model representasinya, kami harapkan model representasinya bisa lebih kreatif lagi. Kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu ke materi selanjutnya, yaitu adalah pendekatan konkret, gambar, dan abstrak. Oke, saya screen sharing dulu. Ya, baik Bapak Ibu Guru, selanjutnya adalah pendekatan KGA atau konkret gambar abstrak. Pendekatan KGA pembelajaran tentang memanipulasi benda-benda yang konkret. Ya, misalnya contohnya di bawah ini yaitu 24 dibagi 6. Ya, jadi pembagian konsep partisinya adalah konkretnya seperti gambar, dilihat pada gambar slide selanjutnya Pak ya. Ya, jadi konkretnya adalah 24 dibagi 6 yaitu kita bagi menjadi 6 bagian. 4. Ya. Terus abstraknya digambarkan. Berupa gambarnya digambarkan. Maaf. Abstraknya berupa operasi hitungnya. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Jadi seperti itu Bapak Ibu Guru. Ya, selanjutnya
Jadi pembagian atau konsep pengurangannya adalah 24 dikurang 6. Gambar tadi Pak ya. 24 dibagi 6. Jadi 24 dibagi 6 sama dengan 24 dikurang 6 sama dengan 18. Kemudian 24 dikurang 6 sama dengan 12. Jadi di konkretnya terus lanjut digambar, lalu dibikin abstraknya. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu Guru. Oh ya Bapak Ibu, saya coba tambahkan untuk konsep pembagian sebagai pengurangan berulang adalah bilangan yang kita bagi itu dikurangi dengan bilangan pembagi sehingga bilangan yang dibagi itu hasilnya 0 seperti ini. Jadi konkretnya nanti ketika ada 24 buah biji dibagi dengan 6, maka kita lakukan proses pengurangan berulang sehingga biji itu sudah kosong di sininya dan hasil pembagian pengurangan berulangnya kita bisa mengetahuinya di sini. Ya. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Oke. Ya. Jadi begini Bapak Ibu Guru, jadi 24 dibagi 6 pengurangan berulangnya adalah 24 dikurang 6 18. 24 dikurang 6 dikurang 6 12. 24 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 6. Ya. 24 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 jadi 0. Jadi 24 dibagi 6 itu sama dengan 4. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Oh ya, Bapak Ibu, saya coba tambahkan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rita. Nah, ini kita jangan sampai mispersepsi ya di sininya bahwa 24 dibagi 6 itu hasilnya adalah 4. Namun ketika kita menjelaskan 24 sebagai 24 dibagi 6, saat kita menjelaskan pembagian itu sebagai proses pengurangan yang berulang, maka kita tulis di sini hasilnya adalah 0. Karena 24 dikurangi 6, dikurangi 6, dikurangi 6, dikurangi 6 hasilnya sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa melihat keterkaitannya antara pengurangan berulang dengan hasil pembagian. Di sini kan kalau kita mengetahui bahwa 24 dibagi 6 itu hasilnya adalah 4. Nah, 4 itu kita bisa lihatnya dari mana? Keterkaitan dari 24 kita lakukan pengurangan berulang, rupanya pengurangannya ini berulang sebanyak 4 kali, yaitu dikurangi 6, dikurangi 6, dikurangi 6, dikurangi 6. Nah, ketika hasilnya sudah 0, maka proses pembagiannya ini sudah selesai. Nah, maka dari itu, dari konsep pengurangan berulang ini, kita bisa mengetahui bahwa 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4, karena proses pengurangan 6 berulang sebanyak 4 kali. Ya. Tugas kelompok Bapak Ibu Guru, tugas kelompok di rumah, gunakan pendekatan CPA untuk menunjukkan bahwa 17 ditambah 5 sama dengan 10 ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 2 sama dengan 22. Ya, jadi menggunakan konkret, gambar, dan abstrak. Yang kedua, 1/2 kali 1/3 sama dengan 1/6. Yang ketiga, 25% sama dengan 1/4. Yang keempat, 2/3 lebih besar dari 1/2. Yang terakhir, 0,1 ditambah 0,5 sama dengan 0,6. Jadi tugas ini gunakan pendekatan CPA yang menunjukkan bahwa nanti akan ditunjukkan dengan konkret, gambar, dan abstrak.
Ya, saya coba tambahkan ya Ibu. Ini CPA itu adalah Concrete Pictorial Abstract, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah konkret gambar abstrak. Nah, jadi untuk penugasan ini, Bapak Ibu bisa direpresentasikan soal-soal seperti ini dalam bentuk konkretnya. Nah, untuk bentuk konkretnya, Bapak Ibu bisa menggunakan media-media yang ada di sekitar Bapak Ibu. Misalkan bisa menggunakan potongan lidi, ataupun bisa menggunakan kacang, ataupun bisa menggunakan yang lainnya. Bisa juga menggunakan kertas, asalkan itu adalah benda-benda yang konkret. Nah, lalu dari benda-benda konkret tersebut, Ibu rubah ke dalam bentuk, Bapak Ibu rubah dalam bentuk gambar. Nah, bentuk gambarnya tadi seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jika sebelumnya dalam bentuk konkretnya seperti ini, ya. Nah, ini di contoh soal ini, di contoh penjelasan materi ini, menggunakan benda konkretnya berupa biji, ya. Nanti Bapak Ibu bisa foto, misalkan Bapak Ibu menggunakan lidi, ataupun biji, ataupun kacang, ataupun yang lainnya, bisa Bapak Ibu foto sesuai dengan ketentuan soal, lalu dalam bentuk konkret ini, Bapak Ibu bisa rubah ke dalam bentuk gambar seperti ini. Ya, seperti contoh misalnya kan tadi kalau di sini awalnya 24 ya. Nah, di sini 24, bentuk konkretnya dibuat juga di sini dalam bentuk 24 dalam bentuk gambarnya. Nah, jika sudah selesai konkret gambar, lalu Bapak Ibu bisa tuliskan dalam bentuk abstraknya. Nah, abstraknya seperti 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, untuk penugasan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bapak Ibu bisa kerjakan nanti di Google Classroom. Jika sudah selesai, untuk tugas-tugasnya tolong dilampirkan foto-fotonya, terutama foto konkretnya, gambar, dan abstrak. Seperti itu. Ya, ini untuk tugasan PR saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas di rumah? Jadi kita tadi ada 2 buah tugas di rumah ya. Yang pertama adalah tujuan belajar matematika. Dan yang kedua, yang terakhir adalah pendekatan CPA atau Concrete Pictorial Abstract atau konkret gambar abstrak untuk menunjukkan soal-soal ini. Bapak Ibu, mengenai untuk tugas ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang koneksi. Batas waktunya nggak, Bu? Untuk batas waktunya ini mandiri Bapak. Iya, jadi untuk tugasnya mandiri. Yang koneksi itu nggak apa-apa loh, dilanjutin, itu masih banyak sekali bisa ditemukan selain yang tadi disebutkan sama teman-teman. Yang yang koneksi tadi ini ya, nih ya. Nah, oke. Ya Bapak Ibu benar sekali yang tadi Bu Andri sampaikan, ini masih bisa kita gali lagi nih, kita eksplorasi lagi koneksi matematiknya seperti apa. Untuk contoh ini kan saya kan juga baru 10 persegi ya. Mungkin kalau sudah sampai 12 yang Bapak Ibu buat, mungkin Bapak Ibu bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi daripada ini. Ada yang sudah pernah tahu tentang pendekatan konkret gambar abstrak atau CPA? Kalau bahasa Inggrisnya sih CPA. Tadi makanya ada tertulis CPA, ada yang KGA ya. Yang KGA itu bahasa Indonesia. Iya, betul, Bu. Nah, CPA itu bahasa Inggrisnya, Concrete Pictorial Abstract. Apa teman-teman sudah pernah mendengar ini sebelumnya? Atau bahkan mengaplikasikannya? Iya, mungkin sudah. Tadi Bu, udah Bu. Belum Bu. Belum pernah Bu. Belum, baru pertama kali nih. Baru pertama dengar Bu. Tadi barusan. Jadi sebenarnya akar permasalahan di SD itu pembelajaran matematika, salah satu yang kita tangkap itu dari tim itu adalah tidak digunakannya pendekatan ini dan standar proses yang tadi kita bahas. Jadi sepertinya matematika itu seperti dicerabut dari kehidupan nyata, nggak ada hubungannya sama dunia nyata. Yang tadi seperti Pak Ishak bilang, saya nggak ngerti penaksiran karena nggak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau menggunakan konkret gambar abstrak ini, pendekatan dengan standar proses dan menggunakan standar proses, maka anak-anak itu akan mengalami pembelajaran. Nah, karena dia ngalamin banget itu tambah 5 ini gak ada artinya. Ketika anak menjawab 22, ini gak ada artinya kalau dia nggak paham 17 tambah 5, 22. Apa yang terjadi dengan ini, anak-anak harus tahu kenapa 5 tambah 7, 12 ada simpenan 1, kenapa seperti itu. Ini anak-anak perlu tahu. Nanti kita akan gali lebih jauh lagi di
pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan memang kenapa sih CPA ini penting sekali? Karena inilah yang paling sesuai cara berpikir anak. Kalau mungkin nanti teman-teman setelah tahu pendekatan konkret gambar abstrak ini bisa memperdalam lagi, bisa googling ya, nanti dicobakan ke siswanya, itu baru akan menyadari bahwa oh ternyata memang betul anak-anak itu belum terhubung antara dunia nyata praktik matematika dengan bahasa abstrak ini. Kalau saya kemarin ngalamin itu anak sifat dari layang-layang, ada kata-kata memiliki sepasang sudut yang sama besar. Ternyata bahasa itu nggak dipahami, itu maksudnya apa? Bahkan ketika digambar, itu tetap nggak dipahami. Jadi saya ajak membuat aktivitas layang-layang dengan menggunakan kertas. Jadi sederhana aja, gunakan hal-hal yang ada di sekitar, baru dia memahami bahwa apa sih yang dimaksud sepasang sudutnya sama besar, karena dia bisa merapatkan bentuknya. Oh iya, sudutnya maksudnya ini sama, yang kalau di atas bawahnya itu nggak sama. Dia sampai bisa menemukan seperti itu. Baru setelah dibawa ke konkret, kita gambar, baru dia ngeh, oh oke, baru dia bisa pakai kata-kata, sepasang sudutnya sama besar. Jadi nanti coba dipraktekkan dan lihat bagaimana respon anak-anak, karena pasti jauh berbeda. Banyak sekali teman-teman di daerah ya, dari Pasuruan, dari Sulawesi, dari yang sudah menggunakan pendekatan ini dan merasakan sekali manfaatnya, bahwa belajar itu ternyata kita nggak harus ngotot-ngotot gitu sama anak-anak, udah diterangin nggak ngerti-ngerti, karena sebenarnya ada pendekatan yang salah. Ini nanti teman-teman bisa coba ya. Pak Sago bisa menambahkan? Bu, sudah jelas sekali apa yang dijelaskan oleh Bu Andri. Jadi, alhamdulillah dari tadi Pak Ian dan Bu Rita sudah melaksanakan beberapa aktivitas yang mungkin tadi Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat guru bisa aplikasikan di kelasnya. Mudah-mudahan bisa istiqomah, konsisten, karena TOT-TOT selanjutnya akan sangat menarik lagi. Akan banyak sekali kita akan belajar tentang bilangan, pengukuran, geometri, statistika, dan probabilitas. Jadi saya harap teman-teman, sahabat-sahabat guru di sini bisa konsisten untuk tetap ikut TOT setiap minggunya. Siap. Insya Allah. Siap ya. Bisa. Ini digali untuk semua materi itu tadi. Central process dan CPA-nya akan digali. Dan sehat. Amin. Oke, Pak Ian sama Bu Rita boleh? Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Kita sudah di penghujung materi acara kita hari ini. Kita sudah selesai materinya. Untuk penugasannya kita tunggu ya Bapak Ibu ya, termasuk untuk tugas awal yaitu nama-nama peserta, itu juga masih kurang lengkap, sampai dengan penugasan KGA, konkret gambar abstrak atau konkret tutorial abstrak ini. Baik, untuk itu kami mohon maaf dan saya banyak terima kasih sekali kepada Bu Andri, Pak Sago, dan Bapak Ibu guru semuanya. Pada hari ini terus terang saya merasa senang sekali, bangga bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru semuanya, dan saya pun juga bisa belajar. Terima kasih banyak. Saya Ian mengucapkan mohon maaf lahir batin yang kurang tepat ataupun kata-kata yang tidak berkenan. Ya, begitu juga dengan saya, dengan keterbatasan saya mohon maaf dengan ada kesalahan bagi saya. Untuk Bu Andri dan Pak Sago, terima kasih banyak, terima kasih sudah membantu sekali. Pak Ian, terima kasih juga. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Suryani ya. Teman-teman, sesi materi 1.1 sudah selesai disampaikan dengan sangat menarik oleh Pak Ian dan Ibu Rita. Juga ada Ibu Andri yang juga memberikan penguatan kepada kita semua. Selanjutnya kita tunggu pertemuan kita di Minggu atau Sabtu depan. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Jangan lupa ikuti sesi pertama kegiatan ini sehingga akan runtut materi 1.1 yang bisa teman-teman dapatkan. Kita ikuti selanjutnya di minggu depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita tetap bisa berbagi dalam
memperdalam matematika.